ada ini produksi daya 3,4% dari kapasitas total si wind turbine. Kemudian lanjut lagi dari ini ketika penambahan wind speed dari 6 ke 9, maka daya yang bisa dihasilkan adalah 8,7% dari kapasitas wind turbine-nya. Dan yang tertinggi ada di sini, di 9 sampai 12. Di 12,5%. Berarti di sini kalau kita lihat rate power-nya ada di bisa dihasilkan ketika speed-nya 9 sampai 12 meter per sekon. Seperti itu. Nah, lalu ini dikalikan dengan 8760 dan didapatlah nilai sekian. Jadi total daya yang bisa disuplai itu sebanyak 2976 hour gitu ya. Jadi per site bisa menyuplai 2976 hour. Nah, di sini untuk full load hours, daya yang bisa disuplai dan berapa dayanya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk daya sekian. Nah, kalau ini contohnya untuk onshore power plant, di sini bisa kita lihat bahwa berbeda site-nya di 5,5 meter per sekon dengan yang 6,5 meter per sekon ini akan membuat perbedaan juga dari segi daya yang diproduksinya gitu ya. Ya karena wind turbine tentu sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin yang ada di dalam site tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ini untuk yang power plant dengan kapasitas daya 1,5 megawatt, yang ini untuk 2,5 megawatt, yang abu-abu untuk yang 3,5 megawatt. Dan kita lihat yang bisa terpenuhi, ini untuk full load hours yang bisa dipenuhi gitu ya. Dan tentu kalau yang besar, kapasitas dayanya juga bisa menyuplai lebih banyak, beban bisa menyuplai lebih besar daripada yang kapasitasnya kecil, jelas gitu kan ya. Dan ini untuk onshore load factors biasanya lebih kecil daripada turbin dengan daya yang besar. Jadi onshore, jadi kalau yang onshore bila dia ternyata gimana ya ngomongnya. Jadi ini onshore load factors are often too low for turbines with very high power. Jadi biasanya walaupun onshore ini menggunakan high power, turbin yang high power, tapi sebenarnya load faktornya nggak sebesar itu dibandingkan dengan yang offshore. Nah, untuk power generation cost, ini akan menurun secara signifikan dengan penambahan kecepatan angin. Jadi intinya semakin besar, semakin tinggi kecepatan anginnya, semakin rendah biaya yang dihasilkan. Dan ini untuk yang offshore power plant. Ini semua data-data di Jerman ya. Intinya kurang lebihnya yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa semakin besar site tentu supply daya yang bisa di-generate akan semakin besar, dan namun perlu diperhatikan lagi bahwa kecepatan angin sangat berpengaruh dengan total biaya yang bisa dihitung dari sebuah wind power plant. Nah, di sini adalah risk yang ada pada sebuah energy project. Jadi risk itu resiko ya, resiko yang ada. Jadi untuk pre-construction ada dari segi teknologinya, nanti bisa diaplikasikan beneran atau tidak. Terus desain projectnya kira-kira akan sesuai dengan raw material yang ada atau tidak, dan dari segi modalnya.
Dan dari segi ini untuk yang construction, di sini kira-kira nanti ada delay atau enggak ya dalam kita membangun project energinya ini. Terus kira-kira nanti biayanya ini kekurangan apa saja. Terus kira-kira ada dampak secara lingkungan atau tidak. Dan kira-kira nanti dari sisi sosialnya bagaimana ya, begitu. Dan yang ini adalah kalau sudah kita operasikan nanti power plant-nya, nanti ada resikonya adalah quality and volume. Jadi kualitas daya yang dihasilkan ini sudah sesuai atau tidak, dan apakah sudah mencukupi atau tidak dengan permintaan. Dan akhirnya akan ada variasi dari segi resources-nya juga harus diperhatikan, ada resiko variasi dan harga sebagai power purchaser-nya, ya kan ya. Harga dari PLN yang akan membeli hasil produksi kita ini nanti kira-kira akan sama terus atau akan berubah ketika nanti proyeknya sudah berjalan, seperti itu. Dan ini dari segi negara, jadi resikonya karena ini adalah sebuah bisnis kan ya, kita tahu bahwa sistem tenaga listrik sebenarnya bukan hanya dari segi kelistrikannya, tapi juga sebuah bisnis, tentu akan sangat dipengaruhi oleh laju inflasi ataupun kondisi suatu negara itu baik atau buruknya, seperti itu. Sehingga itu juga perlu diperhatikan. Dan ini adalah kurva dari levelized cost, LCOE-nya, dan ini membandingkan untuk PV, membandingkan PV ya, dengan nilai discount rate yang berbeda-beda. Satunya yang 7,5%, satunya yang 2%, satunya yang 5%. Yang paling tinggi, menengah, dan rendah. Dan kita lihat bahwa bila discount rate-nya lebih tinggi, itu, maka levelized cost-nya, biayanya juga akan lebih tinggi. Nah, di sini kurvanya adalah semakin terkini gitu ya, harga dari LCOE-nya akan semakin turun. Mengapa? Karena harga teknologinya juga sekarang kan trennya menurun ya, semakin murah. Oleh karena itu LCOE-nya pun juga semakin turun. Nah, discount rate ini hubungannya ke yang dapat bunga berapa dari bank gitu. Jadi semakin tinggi, kalau untuk revenue semakin tinggi discount rate tentu semakin besar untungnya gitu ya. Tapi kalau ini arahnya ke inflasi, sehingga semakin tinggi discount rate, maka sebenarnya semakin rendah nanti profitnya. Dan akhirnya biayanya juga semakin tinggi. Begitu. Di sini terus ini ngomongin tentang yang biaya di sistem ya, sistem cost, dan sistem refer to the energy sector as a whole or a specific technology level. Jadi ini kalau kita lihat secara teknologinya, jadi kalau wind power plant ya kita lihat dia pakai turbin apa, powernya berapa, begitu, sangat-sangat sisi teknologinya. Dan tentu biaya yang dikeluarkan di sana bukan hanya dari harga turbin dan towernya berapa, tapi juga harga dari ketika kita mengintegrasikan sistem ini ke sistem yang lebih besar lagi. Misalnya mau mengkoneksikan wind power plant kita dengan dengan PLN gitu, dengan jaringan PLN. Sehingga tentu ada komponen biaya di sana. Dan bisa kita lihat sebenarnya LCOE kan tadi harga dasarnya dari suatu pembangkit gitu ya. Namun akan ada tambahan biaya di sistem itu adalah dengan balancing cost, profile cost, grid cost, ataupun transaction cost. Balancing cost ini apa? Ketika kita mengintegrasikan di sistem, tentu
kita tahu bahwa renewable energy tadi itu punya variasi output. Nah, balancing cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk bisa menutupi kekurangan ataupun kelebihan yang hadir akibat penambahan renewable energy yang tidak tetap tadi nilainya, seperti itu. Jadi itu adalah biaya yang namanya balancing cost. Kalau untuk profile cost-nya ada di belakang, grid cost dan transaction cost-nya juga. Sehingga kita lihat bahwa ternyata biaya sistem itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi daya dan biaya additional yang bisa jadi direct ataupun indirect. Seperti apa? Bisa jadi dia adalah balancing cost, profile cost, grid cost, ataupun transaction cost. Ya, kurang lebihnya begitu. Jadi ini untuk yang balancing cost tadi sudah saya jelaskan. Dan ini yang untuk profile cost. Jadi ini indirect cost ya. Intinya ini biaya yang tidak langsung, biaya dari sisi eksternal. Dan di sana karena dia ya tadi itu kita tahu renewable energy selalu hasilnya variabel. Selain ada balancing cost, dia harus bagaimana bisa memberikan daya yang cukup. Seperti ketika pembangkit konvensional itu bekerja untuk menyuplai dayanya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia bisa jadi melakukan kapasitasnya diperbesar, atau profile cost-nya ini lebih besar lagi karena harus menyediakan baterai yang seperti itu. Agar apa? Agar untuk menutupi kekurangan ketika output-nya itu nanti naik turun. Seperti itu. Dan ini bila kita lihat profile cost ini adalah daya 1 tahun gitu ya, tapi diurutkan dari yang paling besar menjadi paling kecil. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa ternyata renewable energy kan tadi punya variasi. Nah, kalau digambarkan di kurva, jadi seperti ini. Akan ada gap antara hasil produksi renewable energy dengan power plant yang menutupi beban dasar. Dispatchable plants ini maksudnya power plant yang dasar gitu ya. Dan disinilah kita lihat bahwa kalau kita sepenuhnya depend on renewable energy, kita tidak akan bisa maksimal untuk menyuplai daya yang diminta. Karena ada variabel dari output yang dihasilkan tadi. Sehingga tentu kita tetap harus mengintegrasikannya dengan dispatchable plants untuk beban-beban dasar. Seperti itu. Dan ini indirect cost. Indirect cost bisa jadi karena renewable energinya baru dipasang ke dalam sistem, sedangkan transmisi itu belum siap untuk menghadapi dampak akibat ada perubahan tegangan ataupun perubahan arus di sistem. Akhirnya nanti transmisinya overload gitu ya. Nah, disinilah indirect cost-nya adalah ketika kita harus mengeluarkan biaya untuk mengupgrade sisi transmisi tersebut, terus mengupgrade ketika karena transmisinya overload akhirnya harus putus gitu ya dari sistem, dan nantinya akan harus diatasi dengan teknik keandalan yang harus dikerjakan di sana. Nah, di sini tentu akan ada biaya kan. Biayanya apa? Bisa jadi biayanya adalah ketika ada suatu masyarakat yang harusnya mendapatkan daya tapi tidak mendapatkan daya, tentu dia tentu akan ada biaya di sana ya, kehilangan pelanggan seperti itu. Dan itu kurang lebihnya untuk indirect cost. Dan ini adalah keseluruhan dayanya. Kalau kita lihat bahwa LCOE, nilai harga dari suatu pembangkit itu tidak bisa dilihat sendiri, namun harus kita kaitkan dengan biaya untuk mengintegrasikan sistem ke suatu sistem yang lebih besar lagi gitu. Dan di sana ternyata ada profile cost, balancing cost, dan grid cost. Sehingga
Itulah kita untuk menentukan harga, kita harus lihat sistem itu dari besarnya, bukan hanya dari sistem pembangkitnya saja. Dan ini adalah biaya integrasi dari solar PV di Uni Eropa. Biaya integrasinya bisa 2% sampai 18% sendiri dari total biaya yang harus dikeluarkan. Saya rasa ini tergantung dari site-nya ya, dia jauh dari kota apa enggak, sudah ada transportasi yang memadai atau tidak, seperti itu. Dan ini adalah harga-harga untuk yang indirect cost. Oh, maksud saya ini adalah harga untuk transaction cost gitu. Dan ini adalah harga yang indirect juga, nggak secara langsung kita temui. Namun, lagi-lagi hal ini terjadi karena renewable energy tadi punya banyak variasi output gitu ya. Sehingga kadang sebagai langkah solusinya adalah adanya forecasting teknik ataupun dengan memplanning, replanning and remonitoring gitu ya sebenarnya. Dan dengan cara membuat market yang baru, membuat pasar yang baru. Kenapa? Kan kita tahu bahwa energi itu sebenarnya tidak bisa disimpan kan ya. Dan makanya kita harus selalu memenuhi yang namanya power balance. Daya yang dibangkitkan harus sama dengan daya yang diminta. Nah, dengan memperbesar pasar atau membuat pasar yang baru, tentu akhirnya nanti bisa memberikan opportunity yang lebih kepada renewable energy agar bisa memainkan peranannya. Seperti itu kira-kiranya. Dan ini adalah LCOE yang berbeda-beda dari sumber daya yang berbeda-beda. Ini untuk EBT dibandingkan dengan biogas, coal, ataupun ya ini dengan power plant konvensional ya, yang ini yang coal, ini yang brown. Ini yang coal, ini yang brown, ini yang combined cycle. Ini combined cycle gas turbine. Nah, kita lihat bahwa ternyata harga LCOE-nya masih lebih rendah yang brown coal, hard coal, ataupun yang combined cycle. Kalau combined cycle di sini mirip-mirip lah ya dengan yang photovoltaic. Ini photovoltaic, yang ini wind offshore, yang ini biogas. Nah, yang ini harga pembangkit konvensional dengan batu bara. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ya kalau di picture ini memang harga listrik dari pembangkit konvensional masih lebih murah daripada renewable energy. Walaupun kalau dari sisi dampak, pembangkit yang ini lebih memberikan emisi gitu ya. Ya, jadi seperti itu kira-kiranya. Nah, di sini adalah perbandingan LCOE dari tahun 2012 dan 2020. Yang awalnya mahal menjadi murah seiring berjalannya waktu. Dan ya, itu kira-kiranya. Intinya karena adanya perubahan tren harga kan ya, dari yang dulunya mahal PV sekarang bisa jadi murah, dan itu tentu akan mempengaruhi LCOE saat ini, seperti itu. Dan ini, namun perlu diperhatikan bahwa walaupun Renewable Energy Technology, ini RET, Renewable Energy Technology, walaupun harga dari teknologi si renewable energy ini makin lama makin turun sebenarnya, namun harga dari PV ataupun wind turbine ini sebenarnya akan stabil, akan agaknya sama gitu ya untuk tahun depannya lagi. Kenapa? Karena tadi itu kembali ke bagaimana cara kita memproduksi PV panel ataupun wind turbine ini. Kan kita masih pakai listrik dari pembangkit konvensional ya kan ya, dan pada akhirnya nanti akan banyak demand jadi untuk membuat wind turbine dan panel itu
menggunakan suatu bahan tertentu, dan karena nanti produksinya makin masif, tentu material ini nih akan semakin langka gitu, dan akhirnya mengubah harganya lagi gitu. Harganya material yang awalnya murah bisa jadi mahal dengan kemasifan produksi tadi, dan akhirnya membuat harga PV dan wind turbine akan stabil di masa depan. Dan di situ kira-kiranya, dan ini adalah PV development secara jangka panjang, perkembangannya di harga yang awalnya mahal sekali per wattnya menjadi murah sekali, gitu ya. Oh ya, dan di sini kita lihat ini ada First Solar Thin Film Module. First Solar ini merek perusahaan PV panelnya gitu ya. Dan thin film ini adalah jenis dari solar panel. Oh, ini juga jenisnya crystalline silicon. Terus ya, kalau ini dua ini aja. Ini juga. Jadi manufakturernya ada yang dari China, Japan, dan Europe. Dan ini untuk thin film sendiri, materialnya ada yang dari cadmium silikon sama cadmium tellurium gitu ya. Dan ini ada yang amorphous silikon, yang ini juga. Dan inilah perkembangannya sekarang, bahwa apapun bahannya gitu, karena sudah berkembang banget sekarang, harganya pun turun secara signifikan. Nah, di sini sama seperti yang tadi, dan ini kalau kita lihat breakdown ketika ada sistem dengan PV gitu ya, bahwa dari 100% total cost yang dikeluarkan, ini adalah komponen-komponennya. Bahwa 39%-nya itu investasi untuk beli modulnya berapa, terus ini untuk balancing operation-nya berapa. Balancing-nya operation ini kenapa harus ada cost-nya? Bisa jadi kita pakai electricity yang dari grid, atau kita mungkin investasi baterai di sana. Dan ini ada operation and maintenance 19%, dan ini inverter seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat dari segi carbon reduction-nya. Jadi untung dari sebuah renewable energy itu bisa juga dihitung dari berapa reduksi CO2 yang bisa dihasilkan dari power plant ini. Ini kira-kiranya untuk total system cost kalau kita ngitung berdasarkan reduksi greenhouse gas-nya itu ya, GHG reduction. Ini beda-bedanya. Sebenarnya kalau ngelihatnya adalah ketika sistem itu berjalan normalnya saja, dan dibandingkan maksudnya ini targetnya adalah 30% peningkatan aplikasi dari renewable energy, dan ini adalah ketika observasinya di tahun 2011 sampai 2030 gitu ya. Ini kayak rencana pengembangannya. Dan yang ini kalau lebih panjang lagi. Nah, ternyata kalau kita melakukan power plant itu yang jangka panjang, lihat yang merah kan yang sampai 2050. Ternyata total system cost-nya itu bisa di awal ini, kalau yang awal bisa berubahnya signifikan sekali gitu. Bahwa total system cost yang dibutuhkan untuk jangka waktu yang lebih panjang ternyata lebih rendah daripada total system cost yang lebih pendek jangka waktunya. Namun, kalau berbeda asumsi, tentu perhitungannya akan berbeda lagi gitu ya. Nah, di sini, jadi ini salah satu cara kayak kalau kita menuliskan suatu paper ataupun riset, itu kita harus benar-benar deklarasikan batasan masalahnya dulu, yang seperti apa. Agar apa? Karena dampaknya akan sangat berbeda. Kalau di referensi yang ini kan, dengan asumsi yang dia pakai di referensi tersebut, seperti ini total system cost-nya ketika jangka waktunya lebih panjang. Padahal kalau kita
gunakan asumsi lain, ketika proyek tersebut itu lebih panjang waktunya, jangka waktunya lebih lama, total system cost-nya juga akan lebih besar daripada yang jangka pendek, seperti itu. Nah, di sini perbedaan antara total system cost di tahun 2030 dan yang bisa meningkat di tahun 2050 ini karena adanya biaya dari energi efisiensi. Jadi kalau di sini ini tidak memperhitungkan biaya dari energi efisiensi. Apa maksudnya biaya dari energi efisiensi? Adalah ketika kita ingin meningkatkan efisiensi dari suatu sistem kita mungkin akan mengeluarkan tambahan modal. Kita mungkin beli inverter atau beli alat controller gitu agar energi efisiensi dari sistem kita itu meningkat. Nah, hal ini tentu harus diperhitungkan dalam perhitungan total system cost-nya, seperti itu. Ya, ini adalah LCOE dari sistem renewable energy dan conventional system, gitu ya. Ini kalau dibandingkan onshore dengan nuklir, gas, and coal power. Nah, kalau di sini LCOE-nya bisa LCOE dari onshore itu ketika ditambahkan dengan integration cost tadi ya, yang banyak itu, yang balancing cost, terus profile cost, dan ini special dependency, ternyata dia setara dengan, kalau ini, jadi ini breakdown per komponen, ini jadi totalnya gitu ya, dan dibandingkan dengan nuklir, dia masih lebih rendah daripada conventional electricity. Nah, tapi itu tadi tergantung dari kapasitasnya ya. Kita harus lihat asumsinya ini kapasitasnya berapa. Kok bisa dia lebih rendah daripada energi konvensional, seperti itu. Dan ini LCOE di tahun 2014 ke tahun 2025 dari masing-masing renewable energy, dan trennya adalah di tahun 2025 harga LCOE-nya akan lebih rendah daripada di tahun 2014. Ya, kira-kira begitu, sehingga yang perlu diperhatikan adalah biaya dari renewable energy power plant itu tentu tentu berdasarkan dari teknologi yang dia pakai di sana berapa gitu kan ya, itu menentukan sistem cost-nya berapa, dan harus dilihat dari segi mikroekonomik ataupun makroekonomiknya, berapa biaya maintenance, berapa biaya operasi, ataupun berapa biaya ketika nanti ada risk-risk yang terjadi gitu ya, resiko-resiko yang terjadi seperti apa. Maka itu juga harus diperhatikan dalam penentuan cost total dari sebuah proyek energi. Seperti itu kira-kiranya, dan untuk menentukan skenario apa yang akan dilakukan dari sebuah proyek, tentu kita harus lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Dan itu harus dideklarasikan di awal agar kita tahu gitu seberapa jauh ataupun seberapa besar resikonya nanti kalau kita ternyata menggunakan skenario 2 sebagai acuan, atau kita menggunakan skenario yang lain sebagai acuan. Kita jadi sebagai perancang sistem itu jadi tahu sistem kita ini nanti akan memiliki variasi output seperti apa dan variasi resikonya juga seperti apa. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan bila ada pertanyaan. Ya, ini sangat ngomongnya, nggak teknikal gitu. Tapi kita perlu tahu. Dan